Halo, selamat pagi teman-teman Jore Farm. Masih kembali di video kita dan terima kasih sudah menonton kembali ya video kita. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih kalau kita biarin ya filter mekanis kita ini kita biarin, dan apa sih yang terjadi pada kolam. Nah, ternyata yang terjadi pada kolam teman-teman itu banyak sekali busa-busa ya, busa-busa ataupun yang kita namakan gelembung-gelembung yang dia tidak cepat larut gitu ya. Jadi teman-teman lihat sendiri ya, tadi saya belum kuras filter setelah video yang lalu saya upload, saya belum kuras, jadi ternyata terjadi seperti ini teman-teman, banyak busa seperti ini. Tapi apakah busa ini berbahaya bagi ikan? Jawabannya belum tentu ya. Bagaimana cara menentukannya? Kita harus lihat dulu respon ikan makannya itu gimana. Nah teman-teman, ini di kolam pertama ini teman-teman lihat ya, banyak busa ya, sudah terbentuk busa-busa yang agak sulit untuk hilang ya. Pada kalau dibiarin agak sulit untuk hilang, kecuali kita hancurin ya, kita siram gitu ya. Nah ini juga di drum tandon selanjutnya ya, seperti ini teman-teman, busanya banyak sekali ya. Tapi pengalaman kita yang lalu itu busa yang dulu itu memang busanya itu tidak bisa hilang ya. Nah ini teman-teman lihat sendiri juga ya, setelah kita berjalan ke tong selanjutnya, ini ada busa juga. Hampir seluruh kolam atau setiap kolam juga dipenuhi dengan busa ya teman-teman ya, karena memang ini pengaruh dari filter teman-teman. Karena mungkin saya juga tidak tahu, banyak kandungan-kandungan di dalam filter ataupun di dalam air ini yang tidak mudah larut ya di dalam air, sehingga menyebabkan banyak busa teman-teman. Nah teman-teman lihat sendiri ya, seperti ini. Nah apakah ini berbahaya? Coba nanti kita cek dulu ya, kita telusuri bagaimana menentukan ini berbahaya atau tidak. Teman-teman jangan khawatir, kita akan membahasnya secara detail di sini. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk subscribe dulu video kita ini dan men-share ya ke teman-teman kita yang belum pernah lihat video ini teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah mensubscribe, silahkan share ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian, supaya video kita ini tidak berhenti di kalian dan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Baiklah teman-teman, kita lihat bagaimana sih penampakan setelah kita kasih makan sebentar lagi. Apa yang terjadi pada kolam kita? Oke, tetap stay tune. Baiklah teman-teman, kita buka dulu ini pakan kita yang LP ya, tapi nomor 3 ya, yang kemarin yang kita beli. Nah teman-teman, ini pakan di pump saya yang udah saya gunakan itu udah di atas 120 kilo ya. Jadi ini start di 120 kilo up ya. Jadi gini teman-teman, kalau yang nomor 3 itu bentuknya kayak gini ya pakannya ya. Oke, kita ambil satu mangkuk dulu teman-teman, kita coba kita kasih makan ikan kita. Apakah memang busa yang saat ini membuat nafsu makan ikan kita berkurang atau tidak? Kita buktikan dulu teman-teman ya. Coba kita kasih sedikit dulu, apakah respon ikan ini baik atau enggak. Oke, kita kasih. Nah ternyata masih bagus teman-teman, masih lahap ya makannya ya, masih bagus responnya. Artinya busa ini belum begitu berbahaya, tapi ini adalah petanda untuk kita harus menguras filter ya, gitu ya. Kalau menurut saya ya, di pengalaman saya. Oke, baiklah kita tes lagi di kolam berikutnya teman-teman.
bagaimana respon ikan kita. Ternyata teman-teman ini masih bagus responnya, dan teman-teman lihat sendiri ya, sangat aktif dan sangat lahap ya makannya. Dan kita lanjut ke kolam-kolam berikutnya juga teman-teman. Di sini kita akan melihat bagaimana responnya. Oke teman-teman, ini videonya saya percepat supaya durasinya tidak terlalu lama. Jadi memang busa-busa tadi akan hilang teman-teman, karena ada gerakan-gerakan ikan di dalam air pada saat kita memberi makan. Dan respon-respon makan ikan-ikan kita juga masih sangat bagus ya. Jadi teman-teman, bukan berarti setiap busa yang ada di dalam kolam kita itu berbahaya untuk ikan, tetapi menurut pengalaman kita itu merupakan petanda bahwa filter kita harus sudah kita kuras teman-teman. Filter mekanis ya, karena filter biologis sebisa mungkin kita biarkan ya, karena kita hanya mengeluarkan kotoran di filter biologis kalau ada kotoran yang masuk gitu. Kalau ada kotoran masuk di filter biologis, artinya berarti filter mekanis kita belum begitu baik. Kita coba lagi teman-teman, ini di kolam yang terakhir. Nah teman-teman lihat sendiri responnya masih sangat bagus ya. Jadi teman-teman jangan bingung ya kalau ada busa di kolamnya. Nah ini setelah pemberian makanan, busa tadi hilang teman-teman, artinya dia larut jika ada gerakan ya. Oke, kita lihat responnya lagi teman-teman. Ikan kita saat dikasih makan, nah seperti ini masih juga sangat bagus teman-teman. Oke teman-teman, artinya adalah busa tadi hanya sebagai suatu petanda bahwa mungkin kita ngasih makan terlalu banyak, atau mungkin juga filter kita harus kita kuras teman-teman. Jadi teman-teman, ini merupakan satu pengalaman yang kita gambarkan secara real melalui video kita, supaya teman-teman paham bagaimana yang dimaksud busa yang bisa langsung larut dan busa yang tidak larut ya. Busa yang tidak larut bisa teman-teman lihat di video-video kita sebelumnya, dan solusinya sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya teman-teman ya. Dan sekalian di sini teman-teman, saya mau men-share bagaimana cara kita untuk menguras filter kita ya teman-teman. Menguras filter mekanis kita setelah 2 minggu kita vakum, tidak menguras sama sekali teman-teman. Nah di sini ada filter mekanis yang menggunakan sieve filter, dan juga ada yang menggunakan jaring insect net ya teman-teman. Nah kita lihat teman-teman, gimana sih sebenarnya di dalam kok bisa sampai berbusa. Nah seperti ini teman-teman, ini udah sampai di atas ya kotorannya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa ikan itu nggak suka yang seperti ini, dan air juga nggak suka ya, itu kotor teman-teman. Nah kalau kita lihat di keran bawah itu pasti udah kotor keluarnya. Nah teman-teman, ini kita kuras dulu sedikit airnya, air filter biologis ya. Jadi kita lihat di situ sangat kotor ya, air ini sangat kotor. Nanti bisa kita perhatikan hasil sisa-sisa dari kotoran ikan ini. Nah kita biarkan dulu sampai segitu teman-teman, baru kita kuras, kita obok-obok insect netnya ya. Nah ini teman-teman, kotorannya itu sangat padat ya, sangat padat kotorannya ya. Seperti ini teman-teman, teman-teman lihat sendiri. Karena saking padatnya kotoran ini, dia mengeluarkan zat-zat tertentu yang dapat menyebabkan busa di kolam. Nah zat padat ini kita taruh langsung ke tanaman teman-teman, langsung taruh ke tanaman biar ada pupuk ya di tanamannya itu. Nah kita gini teman-teman ya, kita aduk-aduk dulu, obok-obok. Jadi sebagian dari kotoran di insect net itu keluar dan tinggal di penampungan tong ini. Jadi
Di situ tinggal dulu, baru nanti kita keluarin jaring-jaringnya ya. Nah, ini ada karbon aktifnya yang segini ya teman-teman. Di situ saya letakin. Nah, ini yang dari dalam begitu banyak kotoran di sini. Dan juga di dalam setelah dikuras seperti ini bentuknya. Di filter nomor 2. Kalau di filter nomor 1 itu kosong aja teman-teman. Nah, teman-teman, yang terakhir yang saya mau lihatkan bahwa kotorannya itu sangat banyak. Ini teman-teman lihat ya. Di tanah aja kotorannya ini masih ada. Nah, ini. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video kita. Barangkali teman-teman punya keluhan ya tentang busa-busa di kolam. Nah, ini adalah busa yang tidak berbahaya, tetapi itu adalah petanda filter kita sudah harus dikuras ya teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman di share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat, dan di subscribe ya bagi yang belum subscribe. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam ternak dari Jorefarm.